Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Panjaitan dari kelas 4501 dengan NIM 6705213042. Pada saat ini saya akan mengerjakan part kedua uji kompetensi 1 dengan mata kuliah bengkel pemrograman 2. Di sini saya mendapatkan soal untuk NIM genap dengan kita disuruh membuat tabel seperti ini. Nah, sebelumnya saya sudah mengerjakannya dan sudah mendownload file ini yang sudah jadi. Saya membukanya melalui text editor ataupun Notepad++. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencobanya di rumah, teman-teman dapat menggunakan software Notepad++ ataupun menggunakan Visual Code seperti ini. Nah, karena saya lebih suka menggunakan Notepad++, jadi saya lebih merekomendasikan dan mengutamakan menggunakan ini. Untuk teman-teman apabila ingin menggunakan Visual Code, itu bisa sama saja. Nah, di sini ini filenya dan ini untuk tampilannya. Oke. Dengan nama file ujikom 1. Ini untuk tampilannya sudah sesuai dengan yang ada di ini di LMS. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan. Mungkin kalau saya membuat satu-satu dengan mengetik ulang itu akan memakan waktu karena juga dengan keterbatasan waktu yaitu maksimal 30 menit yang tidak memungkinkan saya untuk mengetik ulang, maka saya akan mengkopinya satu-satu dan kemudian menjelaskannya kepada teman-teman. Nah, untuk yang pertama saya copy dulu, kemudian saya jelaskan. Oh ya, di sini saya lupa memberitahukan bahwa saya menggunakan W3 School. W3 School ini digunakan oleh para pelajar, jadi lebih mudah dan banyak materi-materi untuk belajar HTML. Nah, di sini untuk yang pertama saya sudah mengcopy ini, tag.tab HTML. Ini sangat perlu untuk teman-teman yang baru belajar HTML, agar ketika kita menyimpan datanya, dia dapat dibaca dengan datanya tipenya HTML. Nah, kemudian kita membutuhkan tag HTML. Untuk yang kurung ini namanya HTML. Namanya tag. Setelahnya kita membutuhkan tag head. Nah, untuk ini kalau kita membuat tag HTML ataupun tag head, kita membutuhkan tag menutup. Untuk HTML sendiri, saya membuatnya nanti di akhir. Setelahnya, kita membutuhkan tag body. Nah, saya copy lagi. Nah, saya sudah membuat penjelasannya ya. Nah, saya copy mungkin sampai sini. Nah, seperti yang sudah saya buat tulisan ini, yang pertama itu untuk ukuran head. Yang mana sih yang ukuran head itu? Yang itu, yang ini, K5. Ukuran head ini dia kalau semakin kecil ininya, angkanya, maka dia tulisannya semakin besar. Nah, jadi saya lebih prefer dan rekomendasikan untuk teman-teman menggunakan H5. Tapi itu bebas dan terserah teman-teman semua. Nah, ini juga saya sudah membuatnya yaitu untuk ketebalan dan posisi. Nah, karena kita ingin membuat tabel seperti ini, jadi yang pertama kita buat itu adalah tabel. Tag tabel dengan ketebalan ataupun bordernya adalah 1 dan juga posisinya yaitu sebelah kiri. Dia berada di sini. Kalau teman-teman ingin membuat di tengah center, kita buat jadi center di sini. Kalau teman-teman ingin membuat di kanan, kita buat jadi right di sini. Nah, kita copy lagi. Nah, dari sini mungkin ya, dari sini sampai ke sini. Nah, di sini saya sudah membuat untuk kita rapikan dulu ya. Ini kita buat di sini, ini kita buat di sini. Nah, sudah.
Nah, tadi saya telah menjelaskan bagian ini, selanjutnya kita buat ini, kita membuat tag tabel raw. Tag tabel raw ini kita run dulu. Nah, si tag tabel raw ini kita buat agar dia pada tabelnya, kan ini tabelnya nih, yang bagian luar ini dia tabel. Nah, si tag tabel raw ini buat agar dia mempunyai batas nih. Ini mempunyai batas. Dan juga kita membuat kotak seperti ini di dalam tabel. Dengan ketebalan tadi ini 1. Misal kita buat 2. Nah, si tabel yang di luar ini ketebalannya juga jadi 2 ataupun lebih tebal. Kita ubah lagi jadi 1. Nah, tadi posisinya ini yaitu di kanan dengan right. Kalau kita buat left, sebenarnya tidak berpengaruh. Kenapa? Karena saya belum membuat semua si tabelnya. Nah, kemudian kita input untuk ininya yaitu berupa teks. Kita dapat membuat teks di dalamnya, dan juga name. Untuk namanya itu adalah teks. Selanjutnya kita buat slash tag penutupnya itu /td. Di sini juga kita buat ininya /tr. Nah, kita run coba lagi sama. Nah, lanjut kita membuat yang ini, yang kedua. Untuk tabel yang kedua yaitu berarti yang untuk password. Nah, sebentar ya teman-teman ya. Ini kenapa salah ya? Nah, untuk yang kedua ini sama kita membuat tabel raw lagi. Untuk hasilnya seperti ini nih. Tabel raw itu sama yang sudah saya jelaskan tadi, untuk membuat si tabel lagi di dalam si tabel luar, tetapi dia tabel raw itu fungsinya untuk dia supaya menjadi 2. Karena kalau kita tidak menggunakan tabel raw, misalnya saya hapus ini. Semisal kita tidak menggunakan tabel raw, dia bakalan menyatu si password sama si tabel ini untuk si teksnya tadi. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk si posisi si ini yaitu di sebelah kanan. Kita menggunakan tabel data, yaitu untuk memasukkan data yang berada di si tabel raw tadi. Nah, ini alignment ini untuk posisi. Kita buat dia di sebelah kanan. Semisal kita buat di left seperti tadi. Sebenarnya tidak pengaruh karena kita belum membuatnya secara keseluruhan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk di sininya kita buat dia password untuk name-nya. Kemudian kita tag penutup td, tag /td. Nah, sebentar saya copy lagi biar lebih jelas ya. Ini, oh ya, kita buat saja di sini berarti tag tr. Nah, ini kita buat nah, ini sama saja si call span ini tadi supaya dia satu baris. Ya, supaya dia satu baris seperti ini. Nah, kalau semisal di sini kita tidak membuat call span misalnya, kita hapus si call span-nya, sama saja sebenarnya.
Nah, untuk yang kedua ini pertama kita buat untuk password tadi sudah saya bilang. Ini call span-nya 1 dengan input tipenya itu teks seperti tadi yang saya jelaskan. Kita dapat mengetik teks di dalam si kotak ini dan juga namanya itu adalah password untuk nama si di sini. Nah, misal kita run, ini misal kita hapus. Nah, kemudian kita menggunakan tag penutup TD. Nah, karena kita di sini menggunakan tag table raw, kita juga menggunakan tag penutup table raw. Kemudian kita copy lagi ini TD sampai di sini berarti. Nah, TD ini sesuaiin. Nah, dia sejajar. Ini kita buat di sini saja. Nah, ini kita hapus. Nah, untuk yang kedua itu kita run. Nah, kita membuat pada bagian ini radio 1 dan radio 2. Nah, di sini untuk posisinya itu di tengah. Nah, sama seperti yang saya bilang tadi, kalau kita membuatnya seperti ini, untuk yang password, kalau kita membuatnya direct, tulisannya itu di sebelah kanan ini, di sebelah kanan di sini, ke sini. Kalau dia left, dia bakalan ke ujung sini. Tapi karena kita telah membuat si call span-nya, makanya dia tidak berpengaruh. Nah, apabila kita membuat posisinya di tengah, karena di sini tadi tidak menggunakan call span dan juga tidak menggunakan table raw, makanya dia untuk ininya tidak terbagi nih. Nggak seperti ini tadi terbagi. Di sini kan tidak menggunakan table raw. Nah, yang ini kan tadi kita buat center dengan ininya 2 agar menyatu. Semisal ini kita hapus call span-nya. Nah, maksud saya untuk call span tadi itu seperti ini. Dia bakalan tidak gimana ya, tidak di tengah dan ininya berantakan. Kita balikan lagi call span-nya 2. Nah, dan juga si jaraknya tadi bakalan berantakan gitu. Nah, untuk namanya radio 1, untuk yang radio 1 kita masukkan input tipenya itu radio. Nah, si radio ini fungsinya untuk membuat lingkaran ini. Nah, kemudian dengan namanya radio 1, kita berikan tag penutup seperti ini. Nah, untuk yang kedua itu label. Nah, kalau semisal kita tidak menggunakan label, kita ubah menjadi input seperti yang di atas. Input. Nah, maka dia akan ada si kotak ini seperti yang di sini tabel raw. Ya, seperti itu. Jadinya kita butuh menggunakan itunya menjadi si label agar dia rapat seperti ini ya. Sama untuk yang radio 1, kita buat tipenya radio, namanya juga radio 2. Kemudian kita berikan tag penutup TD. Nah, ini kita mungkin bisa geser di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang sini. Nah, kita run. Nah, ini untuk membuat bagian ini. Seperti yang di sini. Dan juga dia bisa di checklist. Di sini mulai dari sini ya. Pertama kita membuat tabel raw-nya dulu, kemudian kita buat tabel data untuk memasukkan isi dari si tabel raw, kemudian kita buat posisinya di tengah seperti yang pada yang atas tadi pada radio 1 dan radio 2 dan juga menggunakan call span 2. Nah,
sama seperti yang di atas tadi. Di sini saya sudah memberikan penjelasan ini untuk membuat kotak. Nah, di sini untuk checkbox yang pertama, nih, kita membuat tipenya itu checkbox. Nah, checkbox ini yang dimana ini bentuknya kotak ini. Kalau radio tadi, dia bakalan lingkaran. Nah, untuk value-nya 1 dengan nama CHK cek dan kita berikan tag penutup. Nah, sama untuk checkbox 1, checkbox 2 juga sama, cuman bedanya di value doang. Nah, karena di sini kita membuat tag TD atau tabel data, maka kita juga di sini membuat tag penutup. Jangan sampai lupa. Karena semisal kalau kita tidak buat, nih, kemungkinan besar dia akan fail ataupun gagal. Juga di sini kita membuat tag penutup TR karena kita di sini juga menggunakan tag TR. Terus turun posisinya, kemudian enter, kita copy lagi. Di sini kita menggunakan di sini dari sini. Nah, ini kita enter aja biar dia lebih rapi. Nah, di sini nih. Nah, untuk yang di sini sama kita buat dulu tag TR, tag TR penutup ya. R. Nah, kita run. Nah, ini untuk membuat bagian ini seperti yang di sini, combo box. Nah, di sini kita membuat dia itu posisinya di kanan untuk si combo box-nya, tulisan combo box-nya, dan juga kita buat tag penutup. Nah, kita hapus saja, salah. Oh, iya. Nah, di sini kita membuat select. Select itu agar dia dapat berpilih seperti ini. Dapat dipilih. Untuk list, kita buat name-nya list, on change, get cell, select value. Nah, di sini kita buat untuk pertama option dengan karena kita menggunakan select, kita buat di sini option. Value-nya adalah option 1. Kita berikan tag penutup /option sama untuk yang lain. Jadi inti dari si codingannya ini dia agar dapat seperti ini. Nah, kita dapat memilih dapat memilih option berapa yang kita mau dengan menggunakan select tadi dan juga dengan menggunakan list. Serta kita menggunakan on change get select value tadi. Dia agar dia tampilan pilihannya dia ke bawah seperti ini sudah saya buat seperti ini. Juga kita buat tag penutup select karena kita di sini menggunakan tag select. Di sini kita membuat tag penutup TD. Untuk yang ini di sini juga kita menggunakan tag TR, penutup TR. Nah, di sini untuk yang ini ya. Nah, kita copy saja. Tag TD ini kita posisikan di sini. Ini tag tabel di sini.
Oh iya, tag tabelnya di sini di awal tadi. Ini kita lebarkan dulu supaya dia lebih rapi. Ini kita kasih spasi. Nah, di sini kita buat untuk tag penutup HTML. Nah, untuk yang ini kita menggunakan dari sini sampai ke sini. Yang terakhir, kita itu menggunakan tadi tabel raw ini untuk membuat kotak teks area ini. Tabel raw, kemudian posisinya di kanan, dan kita membuat ininya teks area tulisannya. Kemudian kita membuat call spawnnya 2, sama seperti yang mana tadi ya, yang call spawnnya 2 nih, sama yang di radio 2. Kemudian untuk namanya teks area sama seperti tadi, ininya tipenya teks, ini namanya teks area. Nah, jadi kita bisa membuat banyak. Bedanya teks area dengan teks yaitu kalau kita menggunakan semisal teks, dia untuk ininya lebih kecil. Kalau teks area dia lebih gede. Baru kita membuat tag penutup teks area. Di sini kita buat tag penutup TR. Nah, seperti yang ini, karena kita membuat tag TR, kita juga membuat tag penutup. Nah, untuk yang terakhir itu button. Nah, untuk yang button itu pertama kita buat tabel datanya dulu. Nah, di sini kita tidak membutuhkan tabel raw dia agar dia hanya satu kotak atau satu tabel gini. Kalau teks area dia jadi kebagi dua gini. Nah, gini. Ya. Untuk si posisinya itu di tengah. Kalau kita buat semisalnya di left, di kiri. Nah, dia akan di sini. Maksud saya tadi yang saya jelaskan di atas itu seperti itu. Cuman karena di sini tadi sudah menggunakan tabel raw, kemungkinan dia ininya tidak berpengaruh. Kecuali kita membuat ukuran si tabelnya lebih gede. Kita balikan lagi. Ini posisinya di center, tadi call 2, dengan tipenya itu submit. Jadi kalau submit itu kita klik gini, dia bakalan ada muncul, dan value-nya itu button. Misal kita buat box. Nah, kita run. Dia value atau si namanya ini akan berubah. Coba lagi jadi button. Nah, untuk di sini karena kita di sini tadi menggunakan tag tabel, kita membuat tag penutupnya. Karena di sini kita tadi menggunakan tag body, untuk isinya kita menggunakan tag penutup body sama juga untuk tag HTML. Nah, untuk functionnya ini kita menggunakan get select value. Baru kita menggunakan kurung kerawal, yaitu get var select value sama dengan dokumen get element by ID dalam kurung tanda petik list titik value console log select value. Untuk sebenarnya untuk script JavaScript-nya ini saya membuat mengcopy dari sini. Nah, fungsinya ini agar si ininya itu tadi ini nih. Option tadi kan. Nih. Agar script is getting the value of the selected option and putting it in the text box 1. Nah, kita lihat text box 1. Nah, jadi maksudnya itu agar dia mendapatkan value dari si text box 1 untuk yang di sini. Nah,
Untuk sebenarnya ya, kalau kita juga tidak membuat skripnya itu sebenarnya tidak masalah. Nah, dia untuk tampilannya bakalan seperti ini. Tapi juga kita bisa membuat kita lihat ya. Nah, kita bisa checklist. Kita juga bisa membuat yang namanya mana ya? Tadi kita copy ulang ya. Untuk si scriptnya. Dan untuk teman-teman semua, kalau cuma untuk membuat tabel seperti ini, untuk si scriptnya tidak perlu ya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, karena untuk saya sendiri masih dalam proses pembelajaran untuk menggunakan HTML-nya. Mohon maaf juga apabila dalam menjelaskan saya banyak kata-kata yang putus-putus. Mohon maaf juga apabila pekerjaan saya tidak terlalu sukses. Banyak kendala tadi dalam penjelasan. Seperti saya bilang kan saya masih dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekali lagi saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.